warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Samudin SPD. Kali ini kita akan belajar pelajaran S Digital, khususnya di kelas 10 SMK Kesehatan. Yang ingin kita pelajari kali ini adalah komponen sistem komputer. Jadi sistem komponen komputer itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah hardware, kemudian yang kedua software, yang ketiga brainware. Hardware itu adalah perangkat keras, kemudian software adalah perangkat lunak, kemudian brainware adalah pengguna atau pemakainya. Nah, pada kali ini yang kita bahas pertama adalah hardware atau perangkat keras. Macam-macam yang ada di dalam hardware itu apa aja? Mari kita simak. Yang pertama, perangkat keras itu dibagi 4 lagi. Ada namanya perangkat masukan atau input device. Kemudian yang kedua, ada namanya central processing unit atau disingkat dengan CPU. Kemudian yang ketiga adalah perangkat keluaran atau disebut dengan output device. Yang keempat adalah media penyimpanan. Media penyimpanan data atau bisa disebut dengan storage device. Ya, 4 itu semuanya ikut di perangkat keras. Kemudian contoh perangkat keras yang pertama adalah mouse. Nih, ini adalah mouse. Mouse ini ada 3 macam bentuknya yang sering kita pakai. Ya, kalau ini kanan kiri 1, 2, 3, namanya adalah tree button. Kalau di sini pencetnya, di sini pencet, sini pencet, sini pencet, berarti 3 pencetannya berarti tree button. Tetapi kalau ini tidak ada, namanya dual button. Hanya ini dan ini berarti 2, berarti dual button. Tetapi kalau pakai scroll seperti ini, berarti namanya scroll button. Jadi 3 contoh mouse. Yang pertama adalah dual button, hanya 2 pencetan. Kemudian tree button, 3 pencetan. Kemudian yang ketiga adalah screw button, 2 pencetan, satunya bisa di atas, ke depan ke belakang. Ya, dual button, tree button, dan scroll button. Itu termasuk di perangkat masukan. Ya, di perangkat masukan tadi contohnya, atau input device. Kemudian yang kedua yaitu keyboard. Keyboard, ya. Keyboard ini keyboard. Ini adalah keyboard. Ini termasuk perangkat masukan, juga termasuk di dalam hardware, ya, perangkat keras. Nah, yang ini adalah keyboard berbentuk, atau kebanyakan keyboard yang kita gunakan di laptop ini dinamakan keyboard QWERTY. Kenapa dibilang QWERTY? Karena dimulai dari QWERTY. Nah, ini format QWERTY. Adapun kalau format keyboard alfabet lain lagi, pasti dari A, B, C, D, E dan seterusnya. Tapi ini dimulai dari Q, baru seterusnya berarti format QWERTY. Kemudian di keyboard ini ada fungsi tombol-tombol bermacam-macam. Ada F1, F2 dan seterusnya. Itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke? Ini termasuk, keyboard ini termasuk perangkat masukan atau input device. Kemudian kita lanjut lagi, ya. CPU. CPU itu kalau komputer, layar di samping, kemudian ada mesinnya di samping. Ini ibaratnya. Ini ibarat ini layarnya, ya.
ada mesinnya di bawah, ada mesin di bawah. Nah, itu mesin itu ada CPU-nya itu, ya. Kalau laptop ini adalah layarnya. Nah, mesinnya itu terdapat di ini baterainya. Kemudian yang ini. Nah, ini adalah mesinnya. Nah, ini adalah CPU-nya. Nah, ini adalah CPU. CPU yang ada di laptop. Nah, ya, mesinnya di sini. Ini memori. Ini memorinya. Ya, yang ini mesinnya. Itu seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian komponen atau CPU tadi, ya, kita belajar komponen CPU-nya. Komponen CPU kita ambil. Yang ini adalah hard disk, ya, hard disk. Kalau di dalam namanya internal, kalau di luar dimasukkan di sini namanya eksternal, ya. Tuh. Kemudian ini adalah memori, ya. Ini adalah memori. Ini adalah memori. Ini adalah memori. Yang ini di sini hard disknya. Kemudian ini mesinnya, ya. Yang ini, ya. Ini. Yang ini mouse-nya, yang ini keyboard-nya, yang ini layarnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Kemudian perangkat keluaran. Perangkat keluaran itu, ya, termasuk perangkat keluaran itu termasuk monitor ini. Monitor itu ada 3 jenisnya. Ada CRT, ada monitor CRT, ada monitor LCD, ada monitor plasma. Oke, itu monitor itu termasuk perangkat output. Kemudian perangkat output yang kedua adalah speaker. Nah, kalau laptop itu speakernya di sini. Nih, speakernya di sini. Ini adalah output mengeluarkan gambar, yang ini mengeluarkan suara, berarti output juga di sini. Output juga. Nah, speaker, monitor layar. Kemudian perangkat outputnya lagi setelah monitor adalah printer. Printer itu output juga, ya. Printer ada 3 macam, ya. Printer pita, printer inkjet, printer laser. Nah, ya, 3 macam. Nanti kita akan bahas lagi selanjutnya itu macam-macamnya. Yang jelas ada 3 macam tadi, ya. Kemudian speaker, ya, yang speaker tadi. Jadi keluaran itu ada 3 tadi, layar monitor mengeluarkan gambar, speaker mengeluarkan suara, printer mengeluarkan kertas, ya, hasil printan. Itu media output semua. Kemudian yang terakhir media penyimpanan data atau storage device. Nah, contohnya adalah hard disk, ya. Hard disk ini ada kapasitasnya itu bisa mencapai 3 tera, ya. Ada yang 1 tera, 1 tera itu 1000 giga. Tapi kebanyakan ada yang komputer hanya 500 giga, atau laptop 500 giga harddisknya. Ada yang 1000 giga atau 1 tera, ya. Kemudian dengan perkembangan yang ada, dia akan berubah terus. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah disket. Nih, ini adalah media penyimpanan data. Penyimpanan data hard disk, kemudian disket. Nah, disket ini kapasitasnya hanya antara 700 KB hingga 1,44 MB. Jadi sedikit. Zaman dulu untuk komputer itu memakai ini, ya, namanya disket. Tapi sekarang ini sudah tidak dipakai karena perkembangan zaman sekarang sudah menggunakan flash disk ataupun hard disk.
Nah, memori tidak memakai disket lagi. Ini termasuk media penyimpanan data sudah ada 2 ya. Kemudian VCD, DVD, Blu-ray, disket. Nah, itu semuanya adalah media penyimpanan data. Ya, kalau CD-ROM itu hanya mampu menyimpan sampai 700 MB. Kalau DVD bisa sampai 4 GB hingga 9 GB kalau DVD. Itu untuk penyimpanan datanya. Kemudian kalau Blu-ray ya itu bisa 25 GB ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang sekarang dipakai kebanyakan hard disk sampai hard disk 1 tera yang banyak dipakai. Hanya seperti itu media penyimpanan data. Kemudian flash disk. Nah, flash disk itu macam-macam sekarang ya. Kalau di 2019 kemarin ya sampai 256 GB satu flash disk. Nah, sekarang ya tambah maju 2020 ke atas ya tambah besar karena perkembangan flash disk itu penyimpanan data akan berubah drastis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.